Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Sekedar Kreatif. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan dari bisnis kami yaitu Sekedar Kreatif yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Fauzan Rifai, Kevin Surya Rizky Anugrah, Tengku Ahmad Abdurrahman, Faiz Surya Laksana, Davo Utomo, Andreas Basar, Daniel Pasaribu, serta yang terakhir ada Doni Arifadillah. Untuk yang pertama kita langsung menuju ke section yang pertama yaitu bisnis profile yang akan dijelaskan oleh Tengku Ahmad Abdul Rahman. Baik, untuk section 1 business profile. Next, yang pertama ada overview of industry environment. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, semakin banyak perusahaan atau instansi yang bermunculan. Pada masa sekarang, suatu perusahaan sebaiknya dapat bekerja dengan cepat, tepat, dan benar dengan tingkat ketelitian yang tinggi agar dapat terus berjalan dan bertahan dalam persaingan yang kompetitif. Sistem yang dibutuhkan juga harus akurat, tepat waktu, dan fleksibel. Sekedar Kreatif adalah usaha yang bergerak di sektor jasa dengan fokus utama di desain kreatif yang berkombinasi dengan teknologi. Sekedar Kreatif merupakan sebuah wadah bagi para desainer muda untuk masuk dalam dunia wirausaha, sehingga dapat memberikan value atas personal. Sekedar Kreatif tidak hanya terbatas pada lingkup desain kreatif, namun merambah pada kebutuhan pembangunan website dan desain aplikasi seiring dengan banyaknya kebutuhan masyarakat untuk mendigitalisasi aspek ekonomi, entertain, pendidikan, hingga pariwisata. Sekedar Kreatif didirikan karena banyaknya sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekitar yang belum dikelola, dan sejalan dengan mata kuliah program studi di 3 sistem informasi. Kami berinisiatif untuk membangun sebuah startup yang bergerak di bidang desain kreatif dan web development sebagai ajang untuk berwirausaha dan meningkatkan kualitas tiap individu dalam mengerjakan sebuah proyek yang ada. Next. Berikutnya adalah customer profile. Kebutuhan masyarakat akan jasa desain kreatif selalu meningkat di setiap tahunnya, apalagi di era saat ini di mana masyarakat ingin memenuhi kebutuhan dengan cara instan dan praktis. Gaya hidup online telah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Ajakan untuk berbelanja dan bertransaksi online terus diperlihatkan sejak awal pandemi yang membuat masyarakat berperilaku konsumtif. Tidak lepas dari internet, semua hal yang ada dapat didigitalisasi. Mulai dari promosi usaha hingga edukasi, yang notabene tidak akan lepas dari dunia desain grafis sebagai tonggak utama dalam dunia digital. Gambar dengan desain menarik akan mengontrol asumsi pengguna. Sekedar Kreatif hadir untuk memenuhi segala kebutuhan yang berhubungan dengan digitalisasi dan promosi usaha, kegiatan, proses bisnis, dan lain sebagainya. Sebagai modal awal, peningkatan kualitas calon pelanggan, yang diantaranya sebagai berikut. Ada UMKM, food and beverage, barbershop, startup, badan perseorangan, dan umum. Diharapkan dengan ini, seluruh aspek masyarakat dapat mengikuti arus kemajuan teknologi guna meningkatkan kemudahan operasional dan digitalisasi. Next. Produk. Sekedar Kreatif tidak hanya menawarkan jasa desain grafis, namun juga pembangunan laman situs yang menjadi tools untuk mendigitalisasi sektor usaha. Semua keperluan pengguna dalam era digitalisasi disediakan secara lengkap dan menarik di Sekedar Kreatif. Mulai dari desain logo, umpan Instagram, packaging, poster, fotografi, foto produk, desain mockup, laman situs, dan mockup aplikasi yang dikerjakan dengan kualitas profesional dan amanah. Berikutnya adalah value added. Berikut adalah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Sekedar Kreatif. Yang pertama, menawarkan segala kebutuhan di bidang desain kreatif dan digitalisasi. Yang kedua adalah talent muda dan tersertifikasi. Lalu yang terakhir adalah kemudahan proses pemesanan secara digital via website. Oke, itu adalah section 1 mengenai business profile. Berikutnya adalah section 2 mengenai pasar. Baik, untuk section kedua sendiri yaitu the market akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ada customer. Sekedar Kreatif menargetkan pasar yang luas, yaitu mulai dari perusahaan, wirausahaan, serta semua kalangan masyarakat yang membutuhkan berbagai jasa desain. Karena desain sangat dibutuhkan untuk kebutuhan promosi, pemasaran, serta visualisasi sebuah informasi. Yang kedua, market size atau trends. Sekedar Kreatif melayani pemesanan desain secara online melalui media sosial dan website yang dapat mencakup semua kalangan masyarakat yang membutuhkan jasa desain. Dengan jumlah pengguna media sosial di Indonesia saat ini yang mencapai 170 juta pengguna, dapat diartikan dengan adanya data tersebut bahwa pengguna media sosial di Indonesia sudah melebihi setengah dari jumlah penduduk di Indonesia. Dengan demikian,
Sekedar kreatif akan menjangkau customer yang lebih luas serta mudah untuk ditemukan oleh siapa saja. Next. Untuk competition. Di sini kami memasukkan 4 kompetitor. Yang pertama adalah Kojo Kreatif, yang dimana Kojo Kreatif ini bergerak pada bidang yang melayani jasa desain yang berbasis di Bandung yang dimulai pada tahun 2011. Yang kedua adalah Kamarupa, perusahaan yang berbasis di pusat kota Jakarta yang melayani jasa desain dan membantu mengembangkan bisnis juga. Yang ketiga Visual Project, perusahaan yang berbasis di Bandung yang dimulai pada tahun 2016 yang melayani jasa desain serta fotografi. Dan yang terakhir ada Lokita, perusahaan yang berbasis di Bandung yang melayani jasa desain branding, pengembangan bisnis, dan periklanan. Next. Yang terakhir adalah sales projection. Yang pertama ada target pelanggan, yang dimana kita menghitungnya per tahun. Di tahun pertama kita menargetkan ada 200 pelanggan, ya di tahun kedua ada 300 pelanggan, tahun ketiga ada 450 pelanggan, dan tahun keempat ada 675 pelanggan, serta untuk tahun kelima kami menargetkan adanya 1000 pelanggan. Yang kedua ada target pendapatan. Yang tahun pertama kami menargetkan adanya 30 juta pendapatan, tahun kedua ada 45 juta, tahun ketiga ada 68 juta, dan tahun keempat adalah 101.250.000, serta tahun kelima ada 150 juta. Next. Untuk section ketiga akan dijelaskan oleh Muhammad Fauzan. Untuk section 3 di sini saya akan menjelaskan tentang development dan production. Next. Development status itu sendiri dalam pembangunan platform Sekedar Kreatif sudah ada beberapa kesiapan, yaitu yang pertama, Sekedar Kreatif sudah memiliki teamwork guna membangun website Sekedar Kreatif. Lalu yang kedua, Sekedar Kreatif juga sudah membranding di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan juga WhatsApp. Lalu yang ketiga, Sekedar Kreatif juga sudah memiliki proses bisnis yang sudah dijalankan. Lalu yang keempat, Sekedar Kreatif juga sudah memiliki portofolio yang cukup lengkap guna menarik dan memberi rasa percaya kepada orang yang menggunakan jasa. Lalu untuk key partner kita, Sekedar Kreatif merupakan platform yang menyediakan jasa di bidang kreatif dan development web atau aplikasi. Faktor yang mempengaruhi yaitu sangat sulitnya orang untuk mencari jasa di bidang kreatif dan development. Dengan adanya Sekedar Kreatif, diharapkan dapat menjembatani masyarakat yang membutuhkan jasa di bidang kreatif dan development untuk membuat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu untuk production prosesnya sendiri, Sekedar Kreatif juga mempromosikan website dan Instagram sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Masyarakat juga dapat membuka website atau melakukan direct message di Instagram untuk mengetahui apa saja yang bisa dikerjakan oleh tim Sekedar Kreatif. Dengan membuka laman website Sekedar Kreatif, masyarakat juga dapat melihat katalog desain yang disediakan oleh Sekedar Kreatif secara lengkap dengan price list yang disediakan. Masyarakat juga dapat berkomunikasi secara langsung melalui fitur WhatsApp guna berdiskusi mengenai jasa yang akan dikerjakan. Lalu setelah masyarakat memilih sebuah jasa, masyarakat juga dapat melihat hasil progres dari sebuah jasa yang dipilih. Next. Lalu untuk key activities di Sekedar Kreatif sendiri, ada beberapa aktivitas kunci dalam mewujudkan tercapainya pengoperasian Sekedar Kreatif, yaitu antara lain yang pertama branding. Dari branding sendiri itu kita mencakup logo, Instagram design, packaging, poster design, dan elemen design. Masih banyak juga yang lainnya. Lalu yang kedua ada UI UX design yang mencakupi untuk website, mobile, Android atau iOS, juga ada UI kit atau elemen. Lalu yang ketiga ada development yang mencakupi website building, apps building, Android atau iOS, dan source code program. Next. Baik, untuk section keempat yaitu organization akan dijelaskan oleh Kevin Surya. Oke, terima kasih Faiz. Untuk session 4 tentang organization akan saya jelaskan dari Sekedar Kreatif. Oke. Mungkin di sini kan terlihat berbeda dengan kelompok-kelompok lain ya. Kalau kelompok
klien itu dari organisasi mungkin ada CTO, CMO, COO. Di sini kita cukup berbeda karena kita di bidang digital agency. Yang pertama ada Head of Operation, itu dipimpin oleh Tengku Ahmad Abdul Rahman. Yang kedua itu ada Project Manager, itu saya sendiri, Kevin Suryanisky Anugrah. Yang ketiga ini ada Account Executive, itu Muhammad Fauzan Rifai. Terus ada Head of Creative, itu ada Faiz Surya Laksana. Kemudian ada Head of Photographer, itu ada Andreas. Kemudian ada Head of Tech-nya itu ada Doni. Dan yang terakhir ada Business Development-nya itu oleh Deva Utomo. Nah, untuk tugas-tugasnya sendiri, itu Head of Operation ini yang dipimpin oleh Tengku Ahmad Abdul Rahman, itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan pengendalian proses produksi serta distribusi semua network operasional yang dilakukan secara berkualitas, efektif, dan efisien, serta memenuhi ketentuan dan standar operasional prosedur perusahaan yang berlaku juga standar yang dikehendaki pelanggan. Nah, yang kedua ini dari Project Manager ini mempunyai tugas seorang yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap tercapainya tujuan dan sasaran proyek dengan memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan sumber daya yang ada. Terus selanjutnya ada Account Executive. Di sini itu menemukan akun-akun, memproyeksi ancaman risiko, serta menjaga pertumbuhan akun dari klien mereka sehingga klien mereka merasa puas, serta sosok utama yang menghubungkan antara vendor dengan klien. Itu tugas dari Account Executive. Kemudian ada Head of Creative, itu memimpin kreatif di bidang periklanan dan pemasaran, publikasi, media, atau website. Jadi tanggung jawab utamanya adalah merencanakan iklan atau karya, serta membimbing tim kreatif dari copywriter, desain grafis, fotografer, dan tim lainnya. Dari awal sampai akhir termasuk mengawasi proses kreatif mereka. Jadi untuk mengawasi dari tugas kreatif ini ada Head of Creative. Selanjutnya ada Head of Photographer. Di sini dia itu memimpin dari tim fotografer, juga membuat dan mengambil gambar dengan cara menangkap cahaya dari objek gambar menggunakan kamera maupun peralatan fotografi untuk iklan, fashion, potret, produk, atau event seperti pernikahan, ulang tahun, dan sebagainya. Itu untuk fotografer. Kemudian ada Head of Tech. Di sini dia itu eksekutif yang bertugas dalam kebutuhan riset dan teknologi suatu proyek dan memimpin keseluruhan tim teknologi atau engineering-nya. Dari Head of Tech. Nah, yang terakhirnya ada Business Development. Dia itu menghubungi klien potensial untuk menjalin hubungan dan mengatur pertemuan, merencanakan dan mengawasi inisiatif pemasaran baru, meneliti organisasi dan individu untuk menemukan peluang baru, meningkatkan nilai pelanggan saat ini sambil menarik yang baru, menemukan dan mengembangkan pasar baru dan meningkatkan penjualan. Jadi itu untuk session keempat tentang organization di digital agency kami, yaitu Sekedar Kreatif. Saya kembalikan lagi ke Faiz. Baik. Untuk section 5 adalah ada finance yang akan dijelaskan oleh Saudara Dava Utomo. Baik, terima kasih Faiz. Selanjutnya section 5 yaitu finance. Selanjutnya ada cash flow di sini. Nah, untuk saldo awal kami yaitu 3 juta. Untuk saldo bulan pertama 3.294. Bulan kedua 3.693. Bulan ketiga 3.777. Bulan keempat 3.861. Bulan kelima 4.470.000. Bulan ke-6 4.974.000. Bulan ke-7 5.793.000. Bulan ke-8 5.982.000. Bulan ke-9 6.171.000. Bulan ke-10 6.675.000. Bulan ke-11 7.284.000. Bulan terakhir yaitu 7.683.000 dengan saldo akhir 7.683.000. Selanjutnya ada budgeting. Pertama, budgeting ini ada riset pasar dan promosi jasa dengan budget 2.380.000. Kedua, kamera, laptop, supporting tools 60 juta. 3, internet 600.000. Lalu ada premium software 3.500.000. Dan terakhir ada ATK dan lain-lain itu 700.000.
dengan total budgeting 65.180.000. Selanjutnya saya kembalikan kepada Faiz. Baik, untuk section yang terakhir ada marketing plan yang akan dijelaskan oleh Doni Arifadila dan Andreas. Baik, terima kasih Faiz. Pada season 6 ini adalah marketing plan. Yang pertama ini marketing plan, rencana pemasaran yang akan dilakukan oleh Sekedar Kreatif, yaitu dengan membuat sosial media, mengisi konten yang menarik, dan melakukan promosi melalui konten tersebut sehingga dapat menarik customer. Lalu selanjutnya ini ada advertising and promotion plan. Yang pertama itu ada membuat akun sosial media, yang kedua itu membuat iklan dengan video yang menarik, yang ketiga itu membuat poster yang akan disebarkan ke dalam media sosial Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, dan lainnya. Dan yang terakhir ini membuat konten perkenalan bisnis sebagai media promosi usaha pada aplikasi Instagram dan TikTok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andreas. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya, how I plan to take advantage of competitors with points. Kompetitor dari Sekedar Kreatif antara lain, 1. Lokata, yang merupakan platform yang menyediakan jasa desain logo, website, dan branding. Yang kedua, Gojo Creative House, adalah studio kreatif yang bekerja di bidang film dan TV, pemasaran, pengalaman merek. Yang ketiga, Visual Project. Visual Project menempatkan posisi dengan fokus pada proses penciptaan karya dari setiap produk yang mereka kerjakan. Proyek visual berfokus pada pengembangan potensi dan inovasi setiap orang dalam menciptakan karya. Yang keempat, Amarupa Group, melayani bantuan kreatif secara detail dengan area spesifik seperti branding terintegrasi, desain grafis, arsitektur dan interior, pemasaran digital, hingga pengembangan situs web dan seluler. Dari kompetitor di atas terdapat kelemahan, yaitu dari jasa yang di atas tidak menyediakan jasa apps development. Baik, akan saya kembalikan ke Faiz. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami Sekedar Kreatif. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.